Oh dear, it's happened again. Belgian Grand Prix, balapan yang biasanya menjadi pembuka paruh musim kedua, sekarang menjadi pembalap penutup paruh musim pertama. Ya, itu berarti ini akan menjadi balapan terakhir sebelum kita ke summer break di 2024 ini. Oke, seperti biasa, gue adain voting. Kalian mau gue bahas balapan tahun berapa? Dan banyak dari kalian yang ingin gue bahas Belgian Grand Prix 1998. Nah, ada apa dengan Belgian Grand Prix 1998? Belgian Grand Prix di musim itu merupakan balapan ke-13 dan persaingan McLaren versus Ferrari semakin sengit. Khususnya Mika Hakkinen versus Michael Schumacher, di mana hanya 7 poin yang memisahkan keduanya di standings. Nah, di qualifying, Mika mampu meraih pole disusul oleh DC atau David Coulthard yang membuat McLaren itu start 1-2, dan Damon Hill di Jordan yang bakal start dari posisi ketiga di depan Michael di posisi keempat. Cuaca di hari Minggu benar-benar hujan, dan meskipun hujannya besar dan kondisi trek tuh basah banget yang pastinya visibilitas itu parah banget ya, balapan bakal tetap berjalan sesuai jadwal. Zaman dulu emang barbar bener. Coba kalau modelnya kayak sekarang ya kan, mungkin meme Parade Spa bakal eksis duluan di 1998 itu. Nah, tapi ya walaupun nyali mereka semua kuat, di start terciptalah kapal pecah yang benar-benar pecah banget, yang disebabkan oleh DC dan Eddie Irvine, dan benar-benar hampir mengeliminasi setengah grid atau bahkan seluruh grid ya. Oke loh, emang kalau terjadi lagi di musim ini ya kan, bisa kali poin Sauber. Nah, red flag dikibarkan, dan untungnya berapa dari mereka mampu memperbaiki mobilnya sebelum balapan dimulai kembali. Dan gak ada dari mereka yang cedera serius, dan itu yang paling penting. Nah, saat restart, Damon Hill merebut pimpinan balapan, sementara Michael dan Mika berduel menuju turn 1. Namun Mika kehilangan kontrol mobilnya dan membuat dia spin, kena tubruk Johnny Herbert dan DNF. Nah, kesempatan nih buat Michael untuk mengambil pimpinan klasemen dari Mika, karena kalau dia menang, dia bisa merebut pimpinan klasemen itu. Dan lagi-lagi DC terlibat dalam insiden kali ini dengan Alexander Wurz yang membuatnya terjun ke posisi terakhir. Hari yang buruk untuk DC sejauh ini ya kan, dan pastinya nggak bakal bisa lebih buruk lagi ya kan. Iya, itu nanti kita bahas ya. Sementara itu, Michael mampu menyalip Damon Hill untuk pimpinan balapan pada lap ke-8. Nah, bagus nih ya kan. Kalau udah kondisi kayak gini, Michael emang bisa diandalkan. Balapannya ini banyak spin ya, nubruk juga, tapi setelah fase pit stop, Michael mampu mempertahankan pimpinan balapan 40 detik dari Damon Hill di posisi kedua. Nah, saking kencengnya Michael, dia akan segera nge-lap diisi di McLaren yang benar-benar mengalami hari yang buruk banget ya. Nah, ini nih, Jean Todt tuh juga udah sampai ke McLaren untuk ngasih Michael lewat. DC nggak langsung ngasih lewat sih, tapi disinilah nih Michael mulai frustasi. Nah, saat mereka turun ke P1, DC ngasih lewat, tapi nggak keluar dari racing line, jadi dia melambat aja. Sedikit berbahaya, dan ditambah karena di spraynya benar-benar gede, segede harapan orang tua ya, Michael nubruk belakangnya DC yang menyebabkan mobilnya jadi 3 roda, dan DC kehilangan rear wing-nya. Spa mungkin dingin karena hujan saat itu, tapi ini sepanas gunung berapi cuy. Jangan so iya deh. Yeah. Ajaibnya keduanya mampu balik ke pit, dan Michael gak pakai lama dengan amarah masih mengalir dalam tubuhnya, langsung menuju garasi McLaren dan ingin menghadapi DC sampai nganggep dan ngomong kalau DC itu mencoba untuk membunuhnya. Banyak juga yang bilang ini taktik McLaren agar Michael gak menang. Well, gua harap sih enggak ya. Dan itu karena kesalahpahaman aja sebenarnya, dan emang benar gitu, karena beberapa tahun kemudian mereka berdua mengakui kalau itu hanyalah ya racing incident dan kesalahpahaman aja. Intinya bukan hari yang bagus untuk kedua top tim McLaren dan Ferrari. Dengan dua pembalap mereka emang kalau nggak crash ya spin terus DNF ya kan. Sementara itu Jordan dengan Damon Hill memimpin disusul oleh Ralf Schumacher, adiknya Michael Schumacher ya. Nah, di sini Jordan pun juga ada dramanya. Mereka nggak mau kedua pembalap berduel dan meningkatkan resiko kehilangan 1-2 dari crash atau apapun itu. Jujur aja, kalau sekarang kita ngedengar ini mungkin B aja ya, team order kayak gitu udah normal banget. Kalau dulu mungkin masih agak asing dan cukup kontroversial. Akhirnya Damon Hill kembali menang di F1, disusul oleh Ralf Schumacher dan Jean Alesi. Ini juga merupakan kemenangan pertama Jordan di F1 dan secara kebetulannya juga kemenangan terakhir Damon Hill di F1. BTW yang finish di balapannya cuma 8 pembalap. Gile nggak tuh? Kalau sekarang mah 1-2 DNF aja udah langka banget coy.
Nah, balapan ini dianggap sebagai balapan paling action-packed, kontroversial, dan mungkin balapan wet race paling seru dalam sejarah F1. Itu debatable lah ya, kalian bisa tentukan sendiri. Nah, Michael nggak hanya emosi sama DC aja saat itu, tapi ke Jordan juga karena tim order yang membuat adiknya nggak bisa menang atau nggak bisa bersaing untuk kemenangan. Akhirnya Ralph pindah ke Williams di musim depannya. Hari-hari penuh emosi untuk Michael, tapi ya jujur bukan hari yang bagus juga untuk The Schumacher Brothers saat itu. Tapi balapan ini ya jujur mungkin once in a lifetime aja, karena gak mungkin kita bakal ngelihat kondisi kayak gini bakal membuat balapan gaspol di Spa ya kan. Balapan ini sebenarnya juga membuktikan kalau Spa adalah track yang cukup bahaya kalau visibilitas tuh buruk banget. Jadi mungkin kalian bisa aja berharap kalau minggu ini balapannya itu berjalan dengan lancar, gak hujan ya kan, dan yang pasti pembalapnya juga aman. Ya kalau mau hujan di tengah-tengah atau akhir aja lah ya, biar ada bumbu dikit. Oke lah, sekian video kali ini. Ya, gue harap weekend ini bisa berjalan dengan lancar seperti yang gue bilang tadi, dengan para pembalap aman dan nggak kenapa-kenapa. Dan semoga juga start yang di balapan ini tuh nggak terjadi lagi untuk kedepannya, karena ngeri cuy kalau itu terjadi sekarang. Oke lah, karena ya sedikit ngeri juga tiap kali kita kesini dengan forecast hujan. Takut trauma aja bakal parade lagi ya kan, dan akhirnya bener-bener nggak balapan kayak di 2021. Ya wes, udah banyak cincong gue. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, sudah lelah dan bentar lagi summer break. Tapi tenang aja, gue nggak libur kok. Tetap jalan video ya walaupun summer break. Ya wes lah, seperti biasa videonya akan tutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.